Ruang kolaborasi modul 3.1 kerja kelompok. Studi kasus kelompok 3. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bapak Syodik Andi Nugroho, Ibu Desi Megawati, dan Ibu Justina Sustiningsih akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ruang kolaborasi modul 3.1. Studi kasus. Permasalahan yang kami alami adalah dalam penentuan akhir semester, dalam hal kenaikan kelas, di sini terdapat nilai-nilai yang bertentangan, yaitu nilai dari kejujuran kita sebagai seorang pendidik bahwa guru harus menilai secara objektif. Tapi terkadang kita dipaksa karena aturan kebijakan pemerintah bahwa peserta didik harus naik. Untuk naik kelas terdapat berbagai syarat yang sudah terpenuhi, yaitu portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap atau perilaku yang ada. Terdapat anak yang kurang dari tingkat kehadiran maupun kurangnya nilai dalam mengumpulkan tugas, karena jarang mengumpulkan tugas. Berbagai upaya terus ditingkatkan sesuai dengan peraturan Dinas Pendidikan bahwa ketuntasan kurikulum harus dilaksanakan dan bersifat wajib. Apabila siswa tersebut tetap dinaikkan, maka akan berdampak mengalami kekurangan ilmu dan kurangnya kompetensi. Sehingga itu adalah hal tersulit yang sering menjadi dilema bagi guru. Sehingga anak didik kita akhirnya diangkat ke jenjang berikutnya dengan berbagai macam pernyataan. Namun akhirnya kembali lagi dari rasa cinta dan kepedulian guru terhadap anak didiknya. Menerapkan keterampilan. Pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. 1. Paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan? Paradigma yang digunakan dalam studi kasus pilihan adalah sasa keadilan lawan rasa kasihan, atau yang biasa disebut dengan justice versus mercy. 2. Prinsip mana yang Anda gunakan dan mengapa? Prinsip yang kami gunakan prinsip rasa peduli, karena situasi yang kita hadapi adalah peduli dengan masa depan anak dan kami harus mentaati peraturan pemerintah. 3. Mari kita terapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada studi kasus. A. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Nilai yang bertentangan adalah dilema keadilan versus rasa kasihan, yaitu menaikkan anak didik kita ke jenjang berikutnya dengan cara yang kondisional, di mana hati kita pasti tidak bisa menerimanya. Sedangkan bila kita tidak menaikkan mereka ke jenjang berikutnya, maka rasa percaya diri anak akan menurun, selain itu masa depan anak pun akan suram. B. Jaya terlibat dalam situasi tersebut. Yang terlibat adalah seluruh stakeholder. C. Apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Fakta yang relevan adalah jika kejadian tersebut terjadi pada keluarga kita atau diri kita sendiri, bagaimana jika orang tua protes kepada guru kelas dan kepala sekolah, bagaimana jika motivasi anak untuk melanjutkan sekolah menjadi berkurang. D. Kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Uji regulasi. Ada dilema antara harus menaikkan siswa ke jenjang berikutnya atau tidak. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Uji intuisi. Berpikir ulang kembali, jika tidak kita menaikkan siswa tersebut, maka akan timbul pemikiran yang mengganjal di hati atau merasa bersalah pada diri kita sendiri. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran atau di media sosial lainnya? Apakah Anda merasa nyaman? Jika kita mempunyai sifat idealis yang tidak menaikkan siswa ke jenjang selanjutnya dan hasil keputusan kita dimuat di surat kabar atau media sosial, maka sekolah akan berdampak negatif dan timbul rasa tidak nyaman bagi guru saat mengajar dan siswa dalam belajar, dan akan ada keluhan dari orang tua. Kira-kira
Apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Memproses kembali murid yang perlu pendampingan khusus agar bisa memenuhi KKN dengan cara memberikan tambahan pelajaran setelah pulang sekolah hingga murid mencapai batas tuntas KKM. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Jawabannya adalah paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice face magic. Kita prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Jawabannya adalah prinsip berpikir rasa peduli. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Investigasi opsi trilema. Yang pertama, memanggil orang tua untuk konsultasi terkait situasi anaknya untuk membuat kesepakatan mendampingi belajar di rumah, sehingga ada progres peningkatan belajar yang berdampak nilai meningkat. Yang kedua, melakukan home visit dan konseling personal kepada murid dengan menanyakan kesulitannya dan bagaimana guru orang tua bisa membantu sesuai harapannya tanpa merasa terbebani dengan belajar hingga membuatnya stres harus belajar terus. Dan yang ketiga, naik bersyarat untuk membantu masa depan anak. Apa keputusan yang akan Anda ambil? Keputusan yang akan kami ambil adalah menaikkan nilai anak tersebut dengan syarat ia diberikan jangka waktu untuk menyelesaikan mata pelajaran di bawah KKM. Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Yang pertama, keputusan kami adalah menaikkan nilai anak tersebut dengan syarat diberikan jangka waktu untuk menyelesaikan mata pelajaran di bawah KKM dan membuat perjanjian bersama orang tua dan murid. Tetap naik tapi bersyarat, yaitu akan dilakukan pemantauan observasi 3 bulan awal di jenjang kelas selanjutnya. Yang kedua, menaikkan meski dengan pertimbangan demi masa depan murid. Kembali dan tanggapan kelompok lain. Pak Auhad memberikan tanggapan. Saat ini, murid bisa mengadu atau menghilang itu standar naik kelas. Dilema persyarat tersebut menjadi tolok ukur untuk menaikkan atau tidak menaikkan murid pada kenaikan kelas. Menurut Pak Auhad, hal ini kembali lagi ke masing-masing pribadi untuk membantu integritas kepada anak ini. Keputusan dengan menaikkan murid yang sebenarnya belum mampu ke jenjang selanjutnya akan sangat merepotkan guru di jenjang selanjutnya, kasihan jenjang pendidikan selanjutnya terkait aturan kenaikan kelas. Justina menanggapi, dilema ngaji ngarang menjadi hal yang biasa di kalangan guru terkait tanggung jawab atas kesetiaan pengabdian sebagai guru dalam menghantarkan anak bangsa menuju masa depan yang gemilang. Proses pendampingan personal setelah pulang sekolah dan konsultasi dukungan di rumah oleh orang tua menunjukkan perjuangan kita dalam menghantarkan generasi muda. Meski kemampuan akademik menjadi tolak ukur, tetapi menciptakan murid yang terus tumbuh dan berkarakter, itulah impian kita. Umpan balik dan tanggapan Butari. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka tantangan lebih besar. Setuju sekali guru memberikan tambahan pelajaran untuk membantu menaikkan nilai anak sesuai KKTP atau KKM. Tanggapan Bu Desi. Pemerintah provinsi menghimbau agar anak-anak naik kelas supaya tidak ada yang putus sekolah, sehingga bisa melanjutkan sekolah untuk masa depan lebih baik. Memberikan catatan khusus untuk menghubungi nilai. Dokumen keseruan saat berdiskusi. Terima kasih. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan.